Okay, hello guys. Welcome back to another Get Ready With Me video. Kayaknya semua udah sampai muak gara-gara aku banyakan video Get Ready With Me. But anyway, I love doing this, so yeah. Jadi ini sebenarnya ini another tugas dari matkul pembentukan karakter. Ini kaca ya guys, jadi maaf aku ngeliatnya agak kesini. Jadi ini tuh tugas dari matkul pembentukan karakter buat ngebahas target IPK semester 1. Jadi kayak ya berapa IPK yang pengen dicapai gitu loh. Di semester 1 ini I have 8 subject. SKS-nya berapa ya? 18 kalau nggak salah. Ntar ini aku bakal taruh di sini matkul aku sama matkul SKS-nya. Starting from Monday aja kali ya. And my target for bahasa Indonesia tuh 4. Yang target IPK aku 4. Ya udah pede aja lah ya dulu, kalau nanti ternyata tidak sesuai ya mau gimana lagi. Tapi I'm pretty confident in the subject gara-gara kan harusnya tuh kalau prodi aku gara-gara aku kebetulan vokasi, jadi emang gak ada UAS, kita tuh cuman ada tugas gitu loh. Jadi kita ada 3 kali assessment, itu kayak kalau di SMA apa ya namanya, daily test, kayak ulangan harian gitu. Nah di jurusan aku tuh karena vokasi jadi nggak ada UTS, jadi adanya tuh 3 kali assessment sama tugas. Anyway, aku udah pakai found it. Nah, jadi untuk bahasa Indonesia target aku 4 gara-gara why I can like be this confident in bahasa Indonesia because jadi Bindo tuh harusnya kan ada UAS, tapi dari dosen aku tuh nggak ngasih UAS. Jadi kita Bindo tuh cuman ada presentasi, final presentation for our UAS score. Jadi for our final score we're using our presentation score, if you get what I mean. Wah kayak gitu. Terus aku tuh udah presentasi kemarin hari Senin, then I got a pretty great feedback from dosen aku. Kayak salahnya cuma 2 kalau nggak salah aku kemarin presentasi. Well, I don't know exactly skor aku jadinya berapa, tapi anyway feedbacknya dari ibu bagus, jadi ya udah. And also bahasa Indonesia tuh kita ada kuis di setiap pertemuan, dan I think I aced pretty much of them, jadi harusnya oke lah ya. Oke, lanjut. Itu ada matematika discrete math. Ya dari nama pelajarannya aja kayaknya udah langsung ketahuan ya ini akan seperti apa. Jadi sebenarnya tuh matematika discrete nggak sesusah itu. Cuman emang nggak tahu kenapa bukan susah, tapi dia lebih keribet. Jadi kayak soal-soalnya itu gampang, tapi step by stepnya tuh banyak banget. Dan itu yang bikin kita kebingungan dan nilainya jadi jelek pas assessment. Nah, aku pakai eyeshadow tipis-tipis aja. Nah, jadi gitu guys. Kalau matis aku kayaknya 3,5, 3,7. Bersyukur banget kalau masih bisa 3,5. Karena emang apa ya, terus yang bikin bingung lagi matis tuh most of the time we are using huruf more than numbers, we're using alphabets more than number. Jadi kan itu kayak bingung ya, kayak kalau udah MTK terus pakai huruf kan kayak wah gitu, agak pusing dikit nih gitu. Jadi itu guys. Jadi kalau matis aku kayaknya 3,5. Nah, selesai siskom, sistem komputer, ya kan? Ya sistem komputer 3,8. Karena sistem komputer tuh sebenarnya gampang gara-gara hitungannya sedikit. Siskom tuh nggak ada hitungannya. Itu kalau siskom tuh sebenarnya lebih ke apa ya? Lebih ke ngotak-ngatik CPU, PC gitu loh. Kayak pas awal jujur agak kaget ya, gara-gara aku bener-bener nggak ada basic di multimedia. Aku SMA jurusan IPA. Jadi pas masuk terus ada bongkar-bongkar PC, CPU segala macam, itu agak kaget dikit jujur. Tapi ya akhirnya seiring berjalannya waktu udah mulai terbiasa, dan ternyata it wasn't that. Ini muka aku masih masuk kan. Nah jadi kalau siskom ya 3,7, 3,8 itu aljabar linear elementer namanya. Jadi yang kedua tuh ada aljabar linear elementer. Kalau aljabar sebenarnya tuh mata yang kita pelajarin tuh sebenarnya kalau aljabar tuh matriks, faktor gitu-gitu. Sebenarnya gampang juga, tapi jujur matriks yang kali ini tuh agak wow. Karena step by stepnya bro itu ribet pisan. Jadi kalau aljabar mungkin 3,5 I guess. Oke, next aljabar. Oke, design and technology multimedia. Jujur ini aku yang paling agak skeptis dengan kayak matkul ini. Sebenarnya itu seru. Jadi desain dan teknologi multimedia itu I can see adalah main kayak matkul utama gitu loh di jurusan aku di semester 1. Nah, desain teknologi multimedia itu kita belajar bikin game. Jadi develop game gitu, bener-bener dari nol. Terus
ya udahlah ya, kalau DTM aku udah yang kayak ya udahlah bro, terserah aja mah kalau DTM. Tapi ya asesmen aku DTM ini baru sampai asesmen 2 sih, kita asesmen 3 kayaknya 2 minggu lagi. Kalau DTM kayaknya 3 or 3,5 deh kalau DTM. Kayak aku ngerjain asesmennya tapi ya gimana ya, kayak ini tuh susah banget guys, susah itu, seribet dan susah itu. Tapi kalau udah ngerti sebenarnya kayak nggak susah itu sih, tapi kayak tetap ribet aja. So ya, ini aku udah mau beres btw. Terus ini kita cepet aja ya, udah 8 menit coy, ini gue gimana cutnya, ya udahlah. Terus habis itu, habis DTM ada pembentukan karakter, which yang tugasnya ini. Pembentukan karakter tuh ya 4 lah ya, gara-gara pembentukan karakter tuh ini emang kayak apa ya, kalau di SMA mungkin kayak kalian ada nggak sih kayak hari dimana kalian satu hari itu terus pulang sekolah terus ada materi bareng guru BK. Nah itu kira-kira kayak gitu, tapi ini kita jadi matkul tetap, terus itu bareng dosen wali kita. Pembentukan karakter 4 aja sih, yang penting ngerjain kuis, jangan sering-sering bolos. Sebenarnya kayak kalau jatah bolosnya udah habis udah 3 kali ya udah gitu, jangan bolos-bolos lagi. Terus udah, jadi pembentukan karakter 4 ya. Ntar aku ngitung nanti deh, ini totalnya IPK-nya jadi berapa. Ada berpikir komputasi. Nah berpikir komputasi ini aku mungkin 3,6, 3,7, karena berpikir komputasi ini udah masuk ke ngoding from scratch. Jadi kita diajarin ngoding bener dari scratch gitu, yang kayak dari nol. Tapi belum pakai itu sih, kayak belum pakai Python or VS Code. Kayak cuman ngoding yang kayak udah gitu, baru dikasih dasar-dasarnya aja. Terus habis berpikir komputasi ada aplikasi perkantoran. Nah aplikasi perkantoran ini lebih ke Word sama Excel, jadi diajarin kayak ngitung pakai Excel gitu-gitu, terus rumus-rumus Excel, terus Word tuh diajarin bikin daftar pustaka segala macam. Terus sih, soalnya aplikasi perkantoran tuh matkul terakhir dari Jumat. Jadi segitu tadi target matkul aku nggak tahu jumlah kayak IPK akhirnya bakal jadi berapa. I'll count it first and then I put the final result in here or here. Oke, kayaknya segitu aja deh. Udah habis juga. Dan nanti ya kita lihat saja bagaimana nanti kalau nilai semester 1 keluar. Semoga tidak membuat mama dan papa di rumah menangis. Enggak lah. Kita bisa kok guys, bisa. Yang penting rajin, ini tuh rajin, kalau kuliah tuh rajin nugas, rajin masuk kelas. Tapi kayak sebenarnya tuh kalau kuliah kan ada jatah bolos ya, 3 kali bukan jatah bolos, kayak jatah absen. Nah kan kalau univ lain mungkin kalau absen kayak gitu jadi syarat buat UAS. Nah kebetulan karena di jurusan aku nggak ada UAS, jadi sebenarnya tuh kalau nilai absen tergantung dosen yang mau ngambil atau enggak gitu. Tapi anyway ya, itu aja sih guys. Terima kasih sudah mengikuti saya siap-siap kampus, make upan segala macam. I'll see you on vlog kapan-kapan. Bye bye.